Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah ya. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pagi ini, ada baiknya kita awali dengan membaca doa yang dapat dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, Ibu. Jadi teman-teman sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dahulu ya, siapa saja yang hadir dalam pertemuan kali ini. Bella Arianti. Hadir, Bu. Putri Alivia. Hadir, Bu. Novia Andini. Hadir, Bu. Oke, berarti semua hadir ya. Baik, Ibu ingin menyampaikan bahwa Ibu akan memberikan nilai tambahan bagi kalian yang aktif. Jadi, Ibu harapkan kalian dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran ini. Nah, sebelum memulai materi untuk hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat dengan materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Apakah kalian masih ingat? Silakan jawab. Masih, Bu. Masih, Bu. Tentang apa itu? Tentang jenis lembaga keuangan, bukan, Bu? Bagus. Kemudian siapa di antara kalian yang mampu menyebutkan jenis-jenis lembaga keuangan yang telah kita pelajari di materi sebelumnya? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Jadi jenis lembaga keuangan itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank yang terdiri dari bank sentral, bank perkreditan rakyat, dan yang kedua itu adalah lembaga keuangan yang non-bank. Itu terdiri dari lembaga keuangan kontraktual, lembaga keuangan investasi, dan lembaga keuangan bukan bank. Gitu, Bu. Wah, bagus. Berarti kalian masih ingat ya? Baik. Kemudian Ibu akan share screen materinya dulu. Nah, apakah sudah kelihatan? Sudah ada? Sudah, Bu. Bentar. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini, kita akan belajar tentang materi jenis uang sebagai pengantar dalam mata pelajaran layanan lembaga perbankan. Di mana tujuan pembelajaran dari proses pembelajaran ini yaitu pertama diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian uang, peserta didik dapat menyebutkan kriteria uang, peserta didik dapat menganalisis fungsi uang, dan peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis uang. Adapun pokok pembahasan dalam pembelajaran kali ini yaitu ada sejarah adanya uang, sejarah uang di Indonesia, pengertian uang, kriteria uang, fungsi uang, serta jenis-jenis uang. Nah, yang pertama adalah sejarah adanya uang. Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang, di mana pada mulanya setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Namun nyatanya tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Oleh karena itu, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Yang kemudian akibatnya timbul barter, yaitu barang yang ditukar dengan barang. Namun terdapat banyak kesulitan, seperti kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan kesulitan dalam mengukur nilai suatu barang. Kemudian kesulitan tersebut mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya garam oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah.
Namun, kesulitan dalam pertukaran tetap ada, seperti benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga sulit menentukan nilai uang. Penyimpanan dan pengangkutan menjadi sulit dilakukan, serta timbulnya kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur. Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam ini dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh. Artinya, nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah, sedangkan jumlah logam mulia terbatas. Nah, penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar, sehingga lahirlah uang kertas. Mula-mula, uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat untuk melakukan transaksi atau uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkannya penuh dengan jaminannya. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Kemudian, sejarah uang di Indonesia. Untuk sejarah uang di Indonesia ini, di mana dimulai dari saat awal kemerdekaan yang ditandai dengan hiperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali. Sementara pemerintah Republik Indonesia belum memiliki mata uang. Ada 3 mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah RI pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang The Java Pacific Bank. Kekacauan ekonomi akibat hiperinflasi diperparah oleh kebijakan Panglima Abney, Legend Sir Montagu Stopford, yang pada 6 Maret 1946 mengumumkan pemberlakuan mata uang nica di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan Abney. Mata uang nica digunakan untuk membiayai operasi-operasi militernya di Indonesia dan sekaligus mengacaukan perekonomian nasional, sehingga akan muncul krisis kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah RI dalam mengatasi persoalan ekonomi nasional. Kemudian pemerintah RI mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh rakyat Indonesia menggunakan mata uang nica sebagai alat tukar pada tanggal 26 Oktober 1946. Pemerintah RI memberlakukan mata uang baru ORI atau Uang Republik Indonesia sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu, mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang The Java Pacific Bank dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, hanya mata uang ORI dan nica yang berlaku, di mana ORI hanya diakui oleh pemerintah Republik Indonesia dan mata uang nica hanya diakui oleh Abney. Untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 November 1946 mengubah Yayasan Pusat Bank Negara Indonesia atau BNI, yang dimana fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta pemberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran. Nah, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 26 Ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Selanjutnya, pengertian uang. Nah, untuk pengertian uang ini, menurut Robertson, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Sedangkan menurut Rollin G. Thomas, uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan diterima umum dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, dan untuk pembayaran utang. Jadi dapat disimpulkan bahwa uang adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi pada wilayah tertentu
serta keberadaan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya adalah kriteria uang. Nah, untuk kriteria uang ini, di mana suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat diterima secara umum, yaitu pertama, acceptability dan cognizability, yaitu diterimanya sesuatu secara umum, serta penggunaannya sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, dan lainnya tumbuh secara luas karena kegunaan dari uang untuk ditukarkan dengan barang maupun jasa. Kemudian stability of value, yaitu diperlukannya menjaga agar nilai uang tetap stabil maupun berfluktuasi secara kecil. Kemudian elasticity of supply, yaitu jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha dalam perekonomian. Ketidakmampuan penyediaan uang untuk mengimbangi kegiatan usaha akan mengakibatkan perdagangan macet. Nah, kemampuan bank sentral dan lembaga-lembaga keuangan yang lain dalam hal penyediaan uang harus dijamin tetap baik atau bersifat elastis. Kemudian portability, di mana uang harus mudah dibawa untuk urusan kegiatan sehari-hari. Kemudian durability, yaitu dalam pemindahan uang dari tangan yang satu ke tangan yang lain, mengharuskan uang tersebut dijaga nilai fisiknya. Karena jika rusak ataupun sobek, akan menyebabkan penurunan nilainya dan merusak kegunaan moneter dari uang tersebut. Dan yang terakhir, ada divisibility, yaitu uang yang digunakan untuk memantapkan transaksi dari berbagai jumlah. Sehingga uang dari berbagai nominal harus dicetak untuk mencukupi atau melancarkan transaksi jual beli. Nah, untuk menjamin dapat ditukarkannya uang satu dengan uang yang lainnya, semua jenis yang harus dijaga agar tetap nilainya. Selanjutnya adalah fungsi uang. Nah, untuk fungsi uang ini secara umum, uang ini kan memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Nah, secara umum fungsi uang ini dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Di mana fungsi asli ini terdiri dari tiga, yaitu sebagai alat tukar atau medium of exchange, di mana yaitu untuk mempermudah pertukaran, sehingga orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kemudian sebagai satuan hitung atau unit of account, yaitu uang digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besar kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa, serta sebagai alat penyimpanan nilai atau value, yaitu uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu terdiri dari uang sebagai alat pembayaran, untuk menentukan harga, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindahan kekayaan atau modal, serta sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Nah, ini selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apa saja jenis-jenis uang? Saya, Bu. Ya, Itu ada uang logam, bukan, Bu? Ya, betul. Baik, ada lagi atau ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu, izin menambahkan. Ya, Novi. Jenis uang terbagi jadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Contoh uang kartal itu seperti uang kertas dan uang logam, sedangkan uang giral itu contohnya cek, Bu. Nah, betul. Namun lebih lengkapnya akan Ibu jelaskan. Di sini, untuk jenis-jenis uang dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu pertama, uang berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya. Nah, menurut nilainya, uang ini dibedakan menjadi uang penuh atau full birth money dan uang tanda atau token money. Nah, nilai uang ini dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang tersebut terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya.
Sedangkan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang Rp1.000, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750. Nah, kemudian yang kedua, jenis yang kedua yaitu uang berdasarkan bahan yang digunakan. Nah, uang menurut bahan pembuatannya terbagi lagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, yaitu emas atau perak. Uang logam ini memiliki 3 macam nilai. Yang pertama, nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang. Misalnya, berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Kemudian yang kedua, nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang. Misalnya, Rp500. Kemudian nilai tukar, yaitu kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang. Misalnya, uang Rp10.000 dapat ditukarkan dengan 4 buah buku. Nah, ketika pertama kali digunakan, uang emas dan uang perak ini dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya, yaitu kadar dan berat logam yang terkandung di dalamnya. Namun saat ini, uang logam dinilai dari nilai nominalnya, yaitu nilai yang tercantum dalam mata uang tersebut. Nah, sementara yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Kemudian jenis yang ketiga yaitu uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Yang dapat dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu uang kartal atau common money dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Sedangkan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu giro, yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Nah, uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja. Dan untuk penarikan uang giral ini dilakukan dengan menggunakan cek. Dan keempat adalah berdasarkan wilayah berlakunya. Nah, berdasarkan wilayah berlakunya, uang ini dibedakan menjadi tiga, yaitu uang domestik, yaitu uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu saja, contohnya rupiah di Indonesia, ringgit di Malaysia, won di Korea Selatan, dan lainnya. Sedangkan uang regional, yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu, seperti euro, berlaku bagi negara-negara kawasan Eropa. Dan terakhir ada uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu saja, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia atau internasional, misalnya dolar, yen, dan pound sterling. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai teka-teki silang yang berkaitan dengan materi jenis uang ini. Kita main dulu ya. Nah, kita dapat mengerjakannya bersama-sama nih. Oke, di pertanyaan pertama ya. Nah, ini ada pertanyaan menurun dan mendatar. Yang pertama, yaitu kegiatan tukar-menukar barang. Apa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Barter, Bu. Nah, betul. Nah, kemudian pertanyaan kedua mendatar. Benda yang digunakan orang Romawi sebagai alat tukar pada zaman dahulu. Apa jawabannya? Garam bukan, Bu. Garam. Kita lihat. Ya, betul. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Tiga menurut nilai yang tertulis pada setiap mata uang disebut nilai? Apa jawabannya? Nominal, Bu. Nominal, Bu. Ya, betul. Lanjut. 4. Jenis uang yang beredar dalam masyarakat dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah menurut undang-undang disebut uang? Uang kartal bukan, Bu. Lihat. Ya, betul. Lanjut. Nomor 5. Contoh bentuk dari uang giral. Yaitu? Cek, Bu. Cek. Yakin? Nah, kita lihat. Ya. Kemudian yang keenam. Satuan hitung merupakan fungsi uang. Uang apa? Uang asli bukan, Bu. Apa? Asli. Asli, Bu. Ya, betul. Lanjut.
Nomor 7. Mata uang yang diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1946. Ori, Bu. Ori. Ori. Lanjut. Uang yang hanya berlaku di wilayah suatu negara tertentu saja merupakan jenis uang Domestik, Bu. domestik. Ya. 9. Fungsi uang yang mudah dibawa untuk urusan setiap hari merupakan fungsi Turunan. turunan. Ya. Ya. Dan terakhir, itu kriteria uang yang mudah dibawa untuk urusan setiap hari. Apa jawabannya? Ayo, apa? Ada yang bisa jawab? Portability ya, Bu? Ya, betul. Oke, berarti dari pembelajaran ini kalian sudah dapat paham ya, dan tadi sudah memperhatikannya dengan baik. Oke, Ibu ingin kalian menyimpulkan apa saja yang telah tadi kalian dengar dari materi ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu, izin menyimpulkan ya mengenai uang ini. Jadi uang itu adalah alat pembayaran yang sah yang digunakan untuk proses pertukaran barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, jenis uang dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada uang berdasarkan nilai yang terkandung di dalam bendanya, lalu uang berdasarkan alat bahan yang digunakan, terus ada uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, dan terakhir uang berdasarkan wilayah berlakunya. Itu Bu. Nah, bagus Bella. Berarti kalian sudah paham, tapi mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya tentang materi ini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah cukup ya. Berarti jadi Ibu anggap kalian sudah paham betul dengan materi ini. Jadi selanjutnya akan Ibu berikan tugas yang dapat dikerjakan dengan tulis tangannya dan dikumpulkan di Google Classroom dengan batas waktu sampai minggu depan. Nanti PPT ini juga akan Ibu berikan lewat Google Classroom. Dan dan juga tadi Ibu sudah catat nih siapa saja yang aktif di dalam proses pembelajaran kali ini. Baik, Ibu rasa cukup. Nah, ketua kelas silakan ditutup. Iya, Bu. Jadi teman-teman, karena pembelajaran sudah selesai, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya ini kita akan mempelajari mengenai jenis bank di Indonesia. Nah, baik sekian kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama.